pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepau kelompok pelayanan 4 dan 2, yaitu yang pertama Saudara Richard Satria Palamba dengan Saudari Julia Dalame, dilaksanakan pada hari Senin 27 Juni 2022 pukul 9.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Pasak Buntu, Klasis Makale Selatan. Resepsi hari yang sama pukul 12.30 di Hotel Puriarta Makale. Dan yang kedua, Saudari Intan S. Mangolo dengan Saudara Daniel Tambunan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepau, dan resepsi hari yang sama pukul 12 di Toraja Misliana Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Poin yang ke-15, pelayanan baptisan kudus. Pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Alvaro Christian Tioki, anak dari Bapak Penatua Piet Hein Tioki dan Ibu Diaken Harni, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 dalam kebaktian Jemaat Rantepau pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Poin yang ke-16, berita duka cita telah meninggal dunia. Yang pertama, Bapak Yan Tato pada hari Senin 20 Juni 2022 di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Jenazah almarhum sekarang berada di kelompok pelayanan 5. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 27 Juni 2022 pukul 18 WITA ibadah penghiburan, dan hari Selasa 28 Juni ibadah pemakaman. Dan yang kedua, Bapak Ariantonius Martin pada hari Senin 20 Juni 2022 di Rumah Sakit Elim Rantepau. Jenazah almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 di Pangala. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepau mengucapkan selamat, menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin yang ke-17 yaitu pundi khusus atau pundi 4 dijalankan pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 dalam setiap jam kebaktian Jemaat Rantepau, diperuntukkan kepada Jambore Nasional kelima SMGT Klasis Rantepau yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli 2022 di Nanggala Karre. Atas partisipasi dan dukungan warga Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin yang ke-17, poin yang ke-18, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepau akan melaksanakan verifikasi tentang pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dalam lingkup Jemaat Rantepau periode bulan Januari sampai dengan Juni 2022. Harap semua bendahara mempersiapkan laporan keuangan masing-masing. Pelaksanaan verifikasi akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2022. Atas perhatian para bendahara dalam lingkup Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Tambahan warta jemaat yaitu pelayanan sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 10 Juli 2022 pukul 6, 9, 11, 16, dan 18 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja.
harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia masing-masing dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayanan. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepau. Demikian penekanan warta jemaat pada saat ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, baik yang berada dalam ruangan gereja maupun yang ada di gedung pelayanan dan sidang jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Kami mengucapkan Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, dan mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca secara berbalasan. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku.
bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Jemput jemaat berdiri, kita mendengar perintah kasih yang disampaikan Tuhan kepada kita dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya.
Mari kita tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Dan masing-masing kita berkata, ya Tuhan, sesungguhnya dalam kehidupan ini, kami belum sepenuhnya memahami karya keselamatan yang Kau anugerahkan, sehingga kami seringkali dikuasai amarah, benci, iri hati, dan keinginan hati kami daripada mengikuti kehendak-Mu. Kasihani kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tiba waktunya diberikan kesempatan kepada kita untuk memberi ungkapan syukur kita untuk pelayanan firman di tengah-tengah jemaat. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Atas kebajikan Tuhan.
Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari dengan rendah hati kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami dalam surga, pemilik hidup dan kehidupan kami, pemilik harta yang Tuhan telah limpahkan kepada kami semua, sedikit atau banyak, semuanya itu asalnya daripadamu, dan saatnya anak-anakmu telah memberikan apa yang ada pada mereka. Tanda syukur atas hidup, atas semua yang sudah Tuhan buat bagi kami. Bahkan yang masih ada pada kami Tuhan, yang pula kami akan usahakan ke depannya, Engkau mendahului kami. Supaya kami mencari rezeki yang Tuhan siapkan dengan penuh keikhlasan. Akan kami mendapatkannya sesuai kehendak-Mu. Dan di sana syukur pun akan terus naik kepadamu. Terima apalah yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Supaya hidup kami selalu ada bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doakan yang mengelola keuangan ini Tuhan. Agar betul-betul takut akan Engkau. Membagikan bagi yang perlu dan yang sangat penting di dalam pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berserah. Amin. Sekali lagi kita melakukan ku dengar berkat-Mu atas syukur persembahan kita. Kita akan membaca firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari Minggu yang Tuhan karuniakan, kami berhimpun bersama di gedung gereja Jemaat Rantepao. Kami menyembah Tuhan dan dalam penyembahan ini hati kami terbuka rindu mendengar isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan. Karena itulah kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami semua. Lebih khusus hamba-Mu yang Engkau pakai hari ini menyampaikan kebenaran Tuhan. Semoga melalui pengurapan Tuhan, lewat mulut hamba-Mu, firman itu dapat disampaikan secara baik dan benar. Dan ada nasihat-nasihat dari Tuhan, pesan-pesan dari Tuhan yang dapat kami tangkap
yang sampai ke hati kami, yang membaharui kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama kita terambil dari 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Haleluya, haleluya.
Kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 51 hingga ayat yang ke-62. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dan Orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya itu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ures sumanga puang. Kita akan menitik beratkan perenungan kita dari Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-26 dalam satu pokok menyalibkan keinginan daging. Dalam bahasa ibu, unnata pa porayan kale. Pertanyaan penting atas tema ini, ada apa dengan keinginan daging? Lalu mengapa dia harus disalibkan atau dimatikan? Pertanyaan seperti itu menjadi penting agar kita tidak salah menafsir atau memahami tentang tema kita. Namun jauh kita untuk melihat perikop pembacaan kita, saya mengajak kita untuk membuka kitab Roma pasal 8. Pada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7 bagian A. Di sana dikatakan,
Sebab mereka yang hidup dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Saudara-saudara, jelas kalau pertanyaannya ada apa dengan keinginan daging? Dan mengapa keinginan daging itu harus disalibkan atau dimatikan? Maka jawabannya sangat sederhana, jelas dari bacaan firman Tuhan, bahwa keinginan daging itu adalah maut. Keinginan daging itu membawa kepada kematian. Keinginan daging itu berlawanan dengan kehendak dan kemauan Allah. Keinginan daging itu membuat orang berada dalam penderitaan. Keinginan daging itu sangat membahayakan. Keinginan daging itu pasti melukai hati Tuhan. Dan karena itu, apa yang melukai hati Tuhan harus sesegera mungkin disingkirkan dari hidup ini. Apa yang membuat Tuhan berduka cita, dia harus dijauhi dan kalau mungkin dimatikan oleh setiap orang percaya. Sebab pasti semua orang akan melakukan yang sangat radikal dalam hidupnya kalau hal itu berbahaya. Yang namanya sesuatu yang berbahaya, yang akan membawa kematian kepada manusia, orang akan sesegera mungkin akan mematikan hal itu. Karena itu saudara-saudara, pertanyaannya adalah caranya bagaimana? Mari kita ikuti 3 bacaan kita. Diceritakan dari bacaan yang pertama. Pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 19 hingga ayat yang ke-21 dalam pemanggilan Elisa menjadi seorang nabi. Di sana diperlihatkan bagaimana sikap Elisa ketika ia dipanggil Tuhan melalui Nabi Elia. Waktu itu Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang lembu bertanda bahwa Elisa bukan seorang yang tidak punya pekerjaan. 12 pasang lembu bertanda jaminan hidup Elisa sangat mapan. Dia orang berada. Dia bukan orang yang tidak punya apa-apa. Dia bukan orang yang cari kerja. 12 lembu itu kalau dikali 2, 12 pasang lembu berarti 24. 24 untuk mengelola sawah ladang. Tentu dengan 12 pasang itu bukan ladang atau sawah yang kecil. Karena kita mbay manesis misa inanuma budomoto kapopo penanna. Mbay manemisa atedong bisa untengkoy kapopo mo penanna. Ngelosya keda adui tallu. Tapi ini menunjukkan Elisa adalah orang yang berada. Tapi bagaimana sikapnya
ketika Tuhan memanggilnya, dikatakan ia meninggalkan ke-12 pasang lembu itu dan sesegera mungkin pergi berlari mengikuti Elia saat Elia melempar jubah kepadanya. Artinya apa? Elisa peka terhadap tanda-tanda rohani. Jubah itu adalah simbol. Jubah itu adalah pakaian dari seorang yang dipanggil khusus oleh Tuhan. Dan ketika Elia lalu melempar jubah itu kepadanya, ia mengikutinya. Ia tidak mengulur-ngulur waktu dengan mengutarakan berbagai alasan. Ia mengutamakan panggilan Tuhan melalui Elia. Ia menyelipkan dalam dirinya hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya kedagingan. Oh, saya akan rugi kalau saya tinggalkan pekerjaan ini. Saya akan rugi kalau 12 lembu ini saya biarkan. Keberanian untuk meninggalkan yang sifatnya duniawi itu bertanda bahwa ia sungguh-sungguh seorang pribadi yang melakukan sebuah tindakan yang radikal. Tindakan yang tidak biasa dan mungkin berat bagi seseorang. Saat seseorang diperhadapkan pada pilihan ikut Tuhan atau dia akan diberikan sebuah jabatan, kekayaan atau harta. Elisa mengambil tindakan yang tidak populer. Tindakan yang kebanyakan orang tidak mau. Tapi justru dia memilihnya. Tindakan radikal itu apa? Bacaan kita mengatakan, ketika dia sudah berkata kepada Elia, izinkan dulu saya untuk pamit kepada orang tuaku. Dan sesudah ia pamit, ia lalu mengambil lembu itu untuk disembelih. Ia lalu mengambil alat yang digunakan untuk dia mengambil kayu yang digunakan oleh dombanya untuk membajak itu dijadikan kayu bakar. Simbolnya apa? Sudah tidak dia menjatuhkan pilihannya pada lembu, karena lembu itu sudah disembelih. Alat yang dipakai untuk membajak itu dijadikan kayu bakar. Perhatikan murid-murid, ketika dia dipanggil Tuhan, dia meninggalkan perahu mereka. Perahu itu adalah simbol kehidupan. Yang dia mau tahu, nampui lopi, nampui kepala, tantu di kuah Buddha apa jo. Sedangkan menepe laut temi anak ta, nah di kuah Buddha apa jo. Ya mito na Buddha tu tahu ke demi pelaut anak kena bangga-bangga musidi. Tapi coba perhatikan. Itu dilakukannya karena apa? Kemauan untuk menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 24 yang jadi bahan utama kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ungkapan ini sesungguhnya Paulus mau membangkitkan kesadaran kita. Dia ingin mempertegas
kepada kita bahwa kita adalah milik Kristus, bukan milik dunia ini, bukan milik kedagingan. Paulus mengingatkan pada waktu kita masih hidup dalam kegelapan, pada waktu kita masih hidup dalam kenajisan, pada waktu kita masih hidup dalam kekotoran, Kristus membeli kita. Ia membawa seluruh hukuman dosa kita yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Karena itu Kristus menerima semua hukuman dosa kita melalui kematiannya, penyalipannya di atas kayu salib. Ia menyalibkan dirinya karena dosa saya dan dosa Bapak Ibu. Bukan karena dosanya, tapi ada kemauan dari Kristus menjadikan dirinya korban tumbal penyalipan itu. Kristus telah membeli seluruh hidup kita. Karena itu kita tidak berutang apa-apa lagi dengan kedagingan ini. Paulus katakan, barang siapa menjadi milik Kristus. Maksudnya apa? Siapapun orangnya, siapapun kita, harus sudah selesai menyalipkan kedagingan dan segala hawa nafsu dan keinginan kita. Hal itu juga dikatakannya kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 5. Paulus mengulang kata-kata itu dengan berkata kepada jemaat di Kolose, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi itu apa? Bagi Paulus, yang duniawi itu adalah percabulan. Yang duniawi itu adalah kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, kata Paulus. Lagi-lagi Rasul Paulus mengingatkan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Lenyapkanlah segala yang syarat dengan keinginan daging dalam hatimu. Matikanlah segala sesuatu yang menyesatkan imanmu. Kalau yang duniawi, kalau yang syarat dengan kedagingan kita belum mati, bagi Yesus kita belum layak menjadi pengikutnya. Bagi Yesus, kalaupun kita telah ber-KTP atau terdaftar sebagai warga jemaat, tetapi hal-hal yang duniawi itu belum dimatikan, sesungguhnya kita bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah milik Kristus. Yan naden sengkian bang pa. Yan naden iri hati bang pa. Untanam bang ngesun. Kita belum layak menjadi milik Kristus. Karena itu dia mengingatkan, tetapi matikanlah. Saat kita mematikannya, menyalibkannya, itulah tanda bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan total hidup kita kepadanya. Karena apa? Karena bagi Yesus, kerajaan Allah itu sangat mengutamakan perkara rohani. Karena bagi Yesus, kerajaan Allah itu bukan sekedar sebuah pengakuan. Bukan sekedar sebuah niatan. Perhatikan bacaan kita yang ketiga.
Ketika banyak orang berkata, saya mau mengikut engkau, tapi izinkan dulu menguburkan orang tuaku. Yesus mengatakan apa? Engkau tidak layak. Aku mau mengikut engkau, tapi izinkan aku dulu pamit. Engkau tidak layak. Aku mengikut engkau, tapi miti ruang mau puang. Engkau tidak layak menurut Yesus. Bagi Yesus, hal pertama yang harus dimatikan adalah menyalibkan kedagingan. Karena itu dia menegur muridnya. Saat murid-muridnya mau membela dia, ketika dia berada di daerah Samaria, orang Samaria menolaknya. Nah, kuai puang. Tota namanya enggak tindek mati. Bisa raka. Anna dem mas sambayang. Nah turun tu apa domai langi. Nah patai tindek tu ya tindek mati. Torokos si kitongan kepala batu. Kayak bisa na pisan nih. Coba kita perhatikan. Di bacaan kita yang ketiga. Kita Injil Lukas pasal 9 ayat 15. Tapi Yesus mengatakan jangan. Yan na pasusi ko mitau to. Yan na tolak aku mitau. Jangan melawan. Tapi tunjukkanlah kasihmu. Kemurahanmu. Itu juga yang disampaikan dalam bacaan kita yang kedua. Paulus berkata apa? Buah-buah roh ialah ada 9 buah-buah roh. Kemurahan, kelemah lembutan, kasih mesra, persaudaraan dan lain sebagainya. Kalau kita belum menikmati itu, maka sesungguhnya kita belum menyalipkan kedagingan kita. Karena itu saudara-saudara, menjadi jelas kepada kita bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Ia menyalipkan dirinya agar kita pun mampu menyalipkan kedagingan kita. Kristus menebus kita melalui pengorbanannya, merelahkan dirinya disalib di atas bukit Golgota. Dan kalau Kristus sudah menebus kita dari dosa yang mematikan, maka sesungguhnya disitulah kebahagiaan tertinggi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena kekudusan tertinggi tercapai. Kemuliaan hidup tertinggi tercapai. Makanya kita harus berkata tidak pada keinginan daging. Keinginan daging harus terus disalibkan. Amin. Mari kita tunduk diri sambil kita mengambil saat teduh. Tuhan, terkadang kami belum mampu untuk menyalipkan kedagingan kami. Karena itu jugalah masalah demi masalah sering kami jumpai dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Semoga dengan firman-Mu yang kami dengar hari ini, oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat menyalipkan kedagingan kami, sehingga damai sejahtera-Mu sungguh menjadi bahagian hidup kami. Mampukan kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang jauh lebih mengutamakan perkara-perkara rohani.
Mari kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beberapa hal akan kita dukung dalam syafaat kita hari ini. Kita berdoa tentu bagi warga jemaat kita yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kita berdoa untuk orang tua kita yang sudah lanjut usia, bersyukur untuk pertambahan usia warga jemaat, sebagaimana yang diwartakan ada 55 warga jemaat yang hari ini berulang tahun. Berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ke depan. Berdoa untuk pemberkatan nikah kedua anak kita, Saudara Richard Satria Palamba dengan Saudari Yuliana Dalame untuk hari besok, dan Intan S. Mangolo dengan Saudara Daniel Tambunan pada hari Sabtu tanggal 2. Juga kita berdoa untuk keluarga yang berduka, berdoa untuk pelaksanaan Jambore Nasional dan Peraya PPGT, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk rumah tangga warga jemaat, berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak, berdoa untuk pemerintah kita dari pusat hingga ke pelosok, berdoa untuk TNI, Polri, dan para medis. Dan kita juga bersyukur bersama keluarga Lukas Papang, bersama Ibu Rifka Tandiri atas kelahiran anak melalui operasi sesar. Kita naikkan syafaat kita. Tuhan, kami membawa syukur kami kepadamu untuk segala kebaikan-Mu. Membawa sukacita bersama dengan warga jemaat Tuhan di Jemaat Rantepau ini yang merayakan hari ulang tahun mereka, yang menikmati keberhasilan dalam pekerjaan usaha, yang mendapatkan karunia khusus dari Tuhan melalui pertambahan anggota keluarga, yang mendapatkan kesembuhan, keberhasilan dalam pendidikan, dan berbagai berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk rencana-rencana hidup warga jemaat-Mu 1 minggu ke depan, bahkan di sepanjang tahun ini. Kami tahu Tuhan lebih mengenal apa yang terbaik bagi hidup kami umat-Mu, dan karena itu ajak kami untuk mengandalkan Engkau dalam setiap perencanaan, dalam setiap perjuangan, setiap kerja dan usaha. Kami berdoa untuk rumah tangga warga jemaat-Mu. Tuhan hadirkan kebahagiaan sukacita, mungkinkan mereka untuk selalu berbagi kasih dalam setiap kesempatan dan saat. Dan semoga kasih itu dapat juga dinyatakan bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar umat Tuhan.
Kami mau berdoa untuk warga jemaatmu yang saat ini bergumul karena mereka berada dalam kelemahan tubuh. Kami mengingat Ibu Jenny Patanggu yang rencana operasi minggu depan. Kami mengingat Bapak Owen atau Bapak Ocean yang rencana operasi 1 Juli. Kami mengingat Imelda Kaluku yang dirawat di Rumah Sakit Elim. Clara yang dirawat di Rumah Sakit Elim. Tricia yang dirawat di Rumah Sakit Marampa. Juga kami mengingat Bapak Yosia Rinto Kadang dirawat di Rumah Sakit di Jakarta. Juga anak kekasih Immanuela Kadang yang dirawat di rumah. Oh Tuhan, nyatakan kuasa dan cinta kasih-Mu kepada mereka. Kami berdoa mendoakan kekuatan iman bagi warga jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, baik yang hadir beribadah saat ini, pun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan mengenal setiap keterbatasan-keterbatasan fisik, tapi kiranya keterbatasan-keterbatasan fisik itu tidak akan pernah mengurangi sukacita bersama Tuhan, tapi justru sukacitanya akan semakin bertambah-tambah karena iman dan pengharapan kepada Kristus. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan bagi anak kami Richard Satria Palamba dengan Yulia Dalame untuk hari esok tanggal 27 Juni. Juga saudara Intan S. Mangolo dengan saudara Daniel Tambunan hari Sabtu tanggal 2 Juli. Semoga persiapan keluarga, persiapan majelis gereja, dan terutama kepada kedua pasangan ini diberkati oleh Allah, dihindarkan Allah dari berbagai halangan, sehingga ketika hari pemberkatan dan resepsi dilaksanakan, keluarga menikmati sukacita karena kehadiran dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Yan Tato, keluarga almarhum Rian Tonius Martin. Engkau menguatkan dan menghiburkan, meyakinkan kami tidak ada rancangan Tuhan yang menjadi rancangan kejahatan, tetapi semua rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk kegiatan Jambore Sekolah Minggu di Nanggala Karre, untuk Praya PPGT di Bituang. Kiranya kedua kegiatan ini diberkati oleh Allah, sehingga anak-anak kami baik sekolah minggu maupun PPGT sungguh-sungguh dalam perarakan iman bersama akan memuji memuliakan Tuhan. Melalui kegiatan ini iman mereka akan semakin terbentuk, semakin kokoh karena kasih Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak warga jemaat-Mu, baik yang dalam pertumbuhan, sedang menuntut ilmu, mencari pekerjaan, mencari pasangan-pasangan hidup, yang sudah bekerja dan berkeluarga, entah yang dekat maupun yang jauh. Tuhan, tilik hidup mereka. Jawab doa mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami,
baik dari pusat hingga ke pelosok, TNI Polri, para petugas medis, dan juga kami selaku rekan-rekan sekerja Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus intragerejawi, Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk persidangan PWGT yang sudah selesai dan telah menetapkan orang-orang yang akan bekerja dan melayani Tuhan lewat organisasi PWGT. Berkatilah mereka. Ketika ibadah ini selesai, kami hendak kembali. Tuhan menolong dan memberkati kami dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat di tempat masing-masing. Semoga kami tiba di rumah kami, berhimpun dengan keluarga-keluarga kami, nama Tuhan dipermuliakan, dan terus berjuang untuk selalu menyalipkan keinginan-keinginan daging kami dan membiarkan hidup kami hanya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Dengarkan doa kami. Doa ini kami naikkan di dalam Kristus Tuhan yang adalah juru selamat kami. Amin. Saya jemput jemaat berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih paling agung dari Tuhan.
jalanilah hidupmu sebagai orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus, dengan tidak membiarkan hidupmu dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama jemaat, majelis, dan seluruh yang mengikuti siaran ibadah pagi hari ini, kepada Bapak Pendeta Musa Sikombong, kami ucapkan terima kasih, sehat senantiasa dalam menjalankan pelayanan firman Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai ungkapan nyanyian syukur kita, sekali lagi kita menyanyi dari PKJ 249 ayatnya yang pertama dan ketiga. Demikian ibadah kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan senantiasa menyertai kita. Selalu setia.